Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan review artikel. Berikut anggota dari kelompok 4 yaitu ada saya sendiri, Nur Hidayati dengan NIM 030 dan Riza Umami dengan NIM 156 dan Konita Mardia dengan NIM 232. Next. Nah, di sini judul dan informasi lengkap artikel yang kami review yaitu berjudul Pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Dan penulisnya ada Kadek Novitas Cahyani dan I Gusti Ayu Eka Damayanti. Dan jurnalnya E-Jurnal Akuntansi volume 28 1 Juli tahun 2019 halaman 270 sampai 295. Next. Nah, di sini ada masalah tujuan, motivasi, dan kontribusi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan masalah terlebih dahulu. PT Penggadaian ini merupakan salah satu lembaga pengkreditan non-perbankan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dana secara cepat melalui kredit. Terdapat beberapa masalah yang terjadi di mana pihak manajemen PT Penggadaian Kota Denpasar tidak dapat mengawasi seluruh kantor unit pelayanan cabang yang tersebar di beberapa Kota Denpasar secara real time. Pada tahun 2017, PT Penggadaian mengalami perlambatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan atau outstanding loan atau OSL. Nah, PT Penggadaian hanya bisa mencapai OSL sebesar 37 triliun dari target OSL yang seharusnya sebesar 38,5 triliun. Masalah tersebut tentu berdampak terhadap kinerja manajemen perusahaan, terutama kinerja manajer di Kota Denpasar yang harus memikirkan berbagai cara agar target perusahaan tetap dapat terpenuhi. Masalah lain yang terjadi adalah beberapa manajer, terutama bagian keuangan, itu melakukan penyusunan anggaran secara tertutup sehingga karyawan yang menjadi pusat pertanggungjawabnya tidak mengetahui anggaran perusahaan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pertanggungjawaban perlu dimaksimalkan karena dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban akan menekankan pada hubungan antara manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya sehingga target perusahaan dapat terpenuhi. Masalah selanjutnya yang pernah terjadi yakni ada beberapa pegawai itu merasa kurang mendapat arahan dari manajemen pusat serta terdapat beberapa karyawan kontrak yang hanya bertahan bekerja kurang dari 1 tahun. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kompetensi interpersonal seorang manajer dalam suatu perusahaan yang akan berdampak menurunnya kinerja perusahaan karena harus terus mengajarkan pekerja yang baru dalam kurun waktu yang singkat. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial divisi keuangan PT Penggadaian Kota Denpasar. Nah, selanjutnya itu motivasinya manajer perlu menerapkan suatu sistem pengendalian manajerial untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan memanfaatkan akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, dan komitmen organisasi. Dan adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu membuat penelitian ini menarik untuk diteliti. Alasan lain, penelitian ini menarik karena terdapat penambahan variabel kompetensi dan komitmen organisasi yang merupakan faktor yang harus dimiliki oleh seorang manajer serta penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan perbedaan yang signifikan. Dan untuk kontribusi penelitiannya yaitu hasil penelitian ini nantinya dapat mengidentifikasi ada tidaknya pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Adapun hasil ini akan berguna bagi perusahaan dalam memperhatikan aspek akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengendalian manajerial agar mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Next.
Nah, selanjutnya ada rangka pemikiran di mana terdapat variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya ini adalah akuntansi pertanggungjawaban sebagai X1, kompetensi sebagai X2, komitmen organisasi sebagai X3. Dan untuk variabel dependennya yaitu kinerja manajerial sebagai Y. Next. Nah, selanjutnya teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori goal setting dan teori agensi, di mana teori goal setting ini menjelaskan mengenai bagaimana pemahaman seseorang terhadap tujuan yang ingin dicapai dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Teori ini menyatakan bahwa pemikiran dan niat seseorang dapat berdampak pada perilaku orang tersebut. Jika seseorang telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi kinerjanya. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori agensi atau teori keagenan. Teori keagenan ini didefinisikan sebagai pemberian wewenang dari prinsipal pada agen yang didasari oleh kontrak. Rostia tahun 2013 menyatakan bahwa antara pihak manajemen puncak dengan para manajer divisi atau bagian terdapat kepentingan ekonomis yang berbeda. Karena perbedaan kepentingan pribadi ini masing-masing pihak terus berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, pihak manajemen puncak itu menginginkan hasil kerja yang maksimal sehingga bisa memberikan manajer divisi keuangan menginginkan kepentingan mereka itu bisa diakomodir dengan memberikan kompensasi, bonus, dan insentif. Karena keinginan untuk mencapai kepentingan pribadi, terkadang tanggung jawab yang diberikan itu tidak dilaksanakan dengan efektif atau terabaikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Riza Umami dengan NIM 156 akan menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Nah, jadi kami sebagai kelompok preview hanya menemukan variabel secara konseptual atau definisi saja. Sedangkan secara operasional atau pengukuran variabelnya tidak tercantum dalam artikel yang kami pilih. Nah, yang pertama kan secara konseptual atau definisi. Nah, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, dan komitmen organisasi yang bertindak sebagai variabel independen. Sedangkan variabel independennya adalah kinerja manajerial. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Hansen dan Mowen pada tahun 2012. Yang kedua, kompetensi. Jadi kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya menurut Wibowo tahun 2007. Dan selanjutnya juga ada McClellan dalam penelitian Sedar Mayati tahun 2011 memberikan pengertian lain mengenai kompetensi, yaitu kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang dan berpengaruh langsung terhadap kinerja atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Jadi komitmen organisasional ini merupakan bagaimana cara sikap seseorang terhadap perusahaan lalu kemudian berdampak pada sikapnya dengan melakukan suatu pekerjaan menurut IFAI tahun 2005. Dan yang terakhir sebagai variabel dependennya yaitu kinerja manajerial tadi yang merupakan perilaku nyata atas tanggung jawab yang diberikan menurut Mangkunegoro tahun 2005. Jadi keberhasilan manajer dapat diukur dengan melihat kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja adalah hasil yang didapat seseorang berdasarkan wewenangnya masing-masing untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja manajerial merupakan perilaku atas tanggung jawab manajer terhadap keberhasilannya untuk mencapai tujuan organisasi melalui wewenang yang telah diberikan oleh perusahaan. Next slide. Nah, slide selanjutnya adalah metode riset.
Jadi teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Jadi, di mana regresi linear berganda ini merupakan model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan wawancara. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan data-data hasil kuesioner yang diukur dengan menggunakan skor dari skala Likert. Jadi skala Likert ini merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif maupun negatif terhadap suatu pernyataan, seperti kayak sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, seperti itu. Next slide. Nah, kemudian ada hasil riset. Jadi, hasil riset artikel ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, baik akuntansi pertanggungjawaban, kompetensi, serta komitmen organisasi, itu hasilnya berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap variabel dependen, yaitu variabel kinerja manajerial. Dan untuk simpulan dari hasil riset ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Konita Madia dengan NIM 2018-310-232. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan batasan. Yang pertama itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja materi. Kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin baik pertanggungjawaban manajer divisi keuangan pada laporan akuntansi di PT Pegadaian Kota Denpasar, maka akan semakin meningkatkan kinerja manajerial PT Pegadaian Kota Denpasar. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki manajer pada divisi keuangan PT Pegadaian Kota Denpasar, maka kinerja manajerial yang dihasilkan akan semakin meningkat. Komitmen akan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki manajer PT Pegadaian Kota Denpasar, maka akan semakin tinggi pula kinerja manajerial yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu batasan. Pihak manajemen PT Pegadaian Kota Denpasar sebaiknya itu melakukan penyusunan anggaran secara terbuka kepada karyawan untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang terjadi, seperti hal-hal yang tidak diinginkan, serta para manajer itu diharapkan langsung melakukan analisis saat terjadi penyimpangan dalam perusahaan. Dengan demikian, kinerja manajerial itu akan semakin meningkat. Manajer diharapkan itu dapat lebih sering memberikan evaluasi kepada seluruh karyawan, agar karyawan tersebut itu merasa termotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja bagi perusahaan. Next slide. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan kesempatan penelitian di masa depan. Pada artikel yang kami review, kurang adanya tabel hasil kuesioner secara lengkap. Diharapkan peneliti selanjutnya itu dapat menyantumkan hasil kuesioner dan memperluas pemilihan variabel independen agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, guna untuk meningkatkan efektivitas sistem yang dijalankan tersebut. Next slide. Selanjutnya yaitu kritik artikel penelitian. Secara keseluruhan, artikel ini sudah cukup baik dan lengkap dan memenuhi standar penulisan. Namun ada beberapa hal yang menjadi critical review bagi kelompok kami, yaitu tidak mencantumkan tabel hasil kuesioner serta tidak ada keterbatasan penelitian. Meskipun tidak ada keharusan untuk mencantumkan tabel hasil kuesioner dan keterbatasan penelitian, namun akan lebih baik jika dicantumkan sehingga memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi jurnal tersebut dan juga memotivasi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan sebuah penelitian. Yang kedua yaitu tidak menuliskan keterbatasan atau kekurangan yang didapat ketika menganalisis aspek keperilakuan dalam suatu perusahaan. Karena dengan mengetahui keterbatasan yang didapat, maka reviewer dapat memberikan saran yang kedepannya itu dapat membantu penulis meningkatkan kinerja dalam menganalisis suatu perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.